Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wonten ngersanipun para sesepuh dalah bin sepuh ingkang selalu kawula ta'zim dumateng para bapak saha para ibu jamaah Masjid At-Taqwa Bengkol ingkang tansah kawula mulyakaken rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah melimpahkan banyak kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu, majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kehadiran kita semuanya di sini kita disaksikan oleh para malaikat Allah dan sekaligus menjadi amal kebaikan kita kelak pada yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan harapan kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyertai kita di dalam seluruh kehidupan dan aktivitas kita, yang akan menjadikan kita bahagia, sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para bapak, saha para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kawula badhe nyaosaken salah setunggalipun pengendikan saking sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sangat terkenal, inggih menika Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Beliau nate ngendikaaken innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khaufi. Sak temene wong mukmin iku ing dalem 6 perkara minal khaufi, saking ketakutan, saking kekhawatiran. Kalau kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita itu khawatir terhadap 6 perkara yang akan disebutkan dalam hadis ini atau dalam pengendikan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ahaduha, yang pertama, ayyakhafa min kibalillah ayyakhudha minhul iman. Ayyakhafa, hendaklah khawatir, min kibalillahi, dari arah Allah Subhanahu wa taala, ayyakhudha, ing yen to ngalap sapa Allah minhu saking wong al imana ing iman waktan naz'i ing dalem wektune nazah.
Yang harus kita khawatirkan pertama kali adalah jangan-jangan Allah itu kemudian mencabut nyawa kita, mengambil nyawa kita, dan kemudian iman kita tercabut. Di saat waktu naza, iman kita tercabut. Ini yang harus perlu kita khawatirkan. Sebab para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang kondisinya dalam naza itu godane kathah, cobaannya banyak. Jadi jangan kemudian panjenengan merasa aman terhadap iman yang kita miliki. Sebab di saat kita naza itu setan niku nggodane mboten kantenan, luar biasa. Mulane kadang-kadang ada orang saat naza itu mengucapkan sesuatu yang panjenengan mboten pahami, ya, mengucapkan sesuatu yang panjenengan mboten paham, ujuk-ujuk mantok-mantok, ujuk-ujuk iya-iya, ya gitu. Karena apa? Karena saat itu setan telah menggoda orang-orang dalam kondisi naza kayak begitu. Tujuan daripada godaan setan itu adalah agar supaya kita menyeleweng dari iman kita, sehingga iman kita tercerabut dalam situasi kondisi kita sedang naza. Umpamane ketika kita dalam kondisi sakit umpamanya, dan sakit itu tidak sembuh-sembuh, di saat waktu naza, ini setan goda nih. Tiba-tiba setan itu menggoda di depannya, ya, seolah-olah apa? Seolah-olah dia menawarkan sesuatu yang bisa menyembuhkan dia, tapi dengan syarat dia harus mengikuti setan itu. Sehingga kemudian mengatakan, iya saya siap. Itu apa? Itu kan sesuatu yang tidak dipahami oleh kita. Maka di saat waktu naza seperti ini, hendaklah kita tuntun mereka, ya, kita tuntun mereka dengan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge sang akhir kalamnya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Jadi anggenipun panjenengan nalkin dateng mayit, kalau dateng mayit dateng tiang ingkang nemi nazak kalau mau dituntun kanthi alon-alon, jangan cepat-cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak, jangan gitu. Tapi tuntunlah kalimat sedikit-sedikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wonten kemawon kadang-kadang, ya, kadang-kadang orang itu kemudian gini-gini geleng-geleng. Kalau memang itu berat, mungkin dituntunkan dengan kalimat yang lebih mudah, Allah, 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 masukkan di dalam kuping mereka, ya, dan agar supaya didengar dan kemudian masuk ke dalam hatinya kalimat Allah, 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 agar supaya apa? Ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Maka oleh karena itu ada satu doa yang diajarkan kepada kita dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud, doanya adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi.
Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, imanan, keimanan la yartaddu, yang tidak pernah murtad, iman yang masih tetap di dalam hati, yang tidak pernah berbalik, ya. Wa na'iman la yanfaddu, dan kenikmatan yang tidak pernah habis-habisnya, yang tidak pernah ada habis-habisnya nikmat. Wa qurrata ainin, dan yang menyenangkan hati, sesuatu yang menyenangkan hati, ya daripada, yaitu berupa anak atau harta benda atau apa saja, sesuatu yang menjadikan hati panjenengan tenang. La tangqati'u, yang tidak pernah putus. Wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan akan selalu bersama-sama dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi, di dalam surga yang sangat tertinggi, yang abadi. Jadi Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khudi. Niki doa yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud kepada kita dalam rangka apa? Dalam rangka agar supaya ketika waktu nazak kita itu mesti tetap dalam kondisi iman dan husnul khotimah. Dungane anu nggih, apa jenenge? Dawu nggih. Mungkin nanti insyaallah saya share lah ya. Saya share ke Pak Cipto untuk bisa dihafalkan di rumah ini. Bisa dibaca doanya setiap ba'da sholat ya. Ini nggak ada harokatnya, dan nanti insya Allah lewat mood juga bisa nanti ya. Ini yang pertama, yaitu agar supaya apa? Yang kita khawatirkan apa? Yang kita khawatirkan saat waktu nazak, iman kita tercerabut daripada hati kita. Itu adalah sebuah kekhawatiran yang luar biasa. Nek kula panjenengan sami dipun cabut dening Allah dalam kondisi suul khotimah wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Saestu niku nggih. Wasani, yang kedua, ayyakhafa min kibalil hafadhah. Yen to khawatir min kibalil hafadhah, dari arahnya malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu malaikat yang menjaga kita. Depan ada, belakang ada, kanan kiri ada. Ya, itu namanya malaikat hafadhah. Yaitu malaikat-malaikat yang bagaimana? Al-katibina li a'malil ibad, yaitu malaikat yang selalu mencatat terhadap amal-amalnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksudkan malaikat hafadhah itu adalah malaikat yang mencatat terhadap amal-amal kita. Jadi panjenengan itu selalu diawasi dalam setiap saat dan setiap waktu dimanapun berada. Nok gini WC ya diawasi, turu ya diawasi, nok kamar dhewean ya diawasi. Hati-hati, kita ini selalu dijaga oleh malaikat. Maka jangan sekali-kali kemudian sembrono untuk melakukan kemaksiatan, karena seluruh perbuatan kita yang kecil maupun yang besar akan dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan dibuka pada hari kiamat, akan dibuka ya, untuk diinformasikan kepada panjenengan, iki lho amalmu dhisik nang nggone donya. Yang dikhawatirkan kita sebagai seorang mukmin itu apa? Dibuka, tetapi ayat tubuh alaihi ma yaftadiqu bihi yaumal qiyamah.
Kalau yang kita khawatirkan dari malaikat ini adalah mereka mencatat amal-amal kita, di mana amal-amal kita itu adalah merupakan aib, ya, aib kita, ya, yaumal kiamati akan dibuka pada hari yaumul kiamat. Jadi amal itu tidak hanya diketahui oleh panjenengan sendiri, tetapi ada sesuatu amal yang itu kemudian dibuka secara umum. Wah, iki sing cilaka. Ya. Sing cilaka niku amal itu kemudian dibuka secara umum, setiap orang tahu pada hari yaumul kiamat pada saat itu. Itu adalah menjadi kekhawatiran kita semua. Oleh karena itu, dengar hadis ini, ya. Ini sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Cacat yang ada di dunia, aib yang ada di dunia, keweleh nak donya dari aib kita itu ahwanu, lebih ringan min fuduhil akhirah, daripada kita diwelehno karo Gusti Allah nak nggone yaumul kiamah. Rawahut Tabrani anil fadl, ya. Diceritakan oleh Imam Tabrani dari sahabat Fadl. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini, ya, hadis ini ada sahabat yang khawatir dengan amal perbuatannya yang menurut dia itu sangat sangat dikhawatirkan nanti kalau dibuka di akhirat. Ya. Ada salah satu sahabat kemudian matur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mature ngeten. Ya Rasulullah, kula nyuwun dateng panjenengan hukuman nak donya niki, sebab kula sampun melakukan dosa. Kula sampun melakukan dosa besar. Kula kepengin dihukum sakniki. Lho, dosamu apa? Dosa kula niku zina ya Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Apa temen kuwi untuk ngomong saestu engko nek ujug-ujug anggere sisih-sisih tok. Ora sampai mlebu ngene. Sampai ngoten Rasulullah detail anggere penanya. Mboten saestu ya Rasulullah. Kula kepengin dihukum saat menika wonten ing ngene donya daripada kula mangke diwelehno wonten ing ngene akhirat. Sak badane denger hadis niki, fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Nek pancen pengakuanmu kaya ngono, baik diundangno al-fujo, piyambakipun dihukum had, ya, dicambuk 100 kali karena daripada hukuman dosanya itu. Dan saat itu para sahabat yang lain mencela, walah ngisin-ngisini perbuatan mono kok dilakoni. Ketika dicela seperti itu, kemudian Rasulullah dengar, kamu tidak usah mencela, bahwa ini adalah pengakuan ini lebih meringankan daripada ketika dia dihukum nanti di akhirat. Jadi saking kekhawatirannya sampai ngoten sahabat kalau mau. Malamila umpamane kula panjenengan sami iki dibuka aib, beberapa aib yang kita lakukan di dunia ini, ya. Mulane kula panjenengan sami berdoa agar supaya aib-aib awake dhewe menika selalu ditutupi nek nggone donya lan ugi ditutupi wonten ing ngene akhirat. Mekaten. Salajengipun menika ingkang nomor 3, wasalisu yang ketiga, mingki balis syaitan, dari arah setan. Dari arah setan apa yang kita khawatirkan? Ayyubdila amalahu, ing yen to batalake sapa setan amalahu ing amale mukmin as-saleh ingkang sae. Ini juga menjadi kekhawatiran kita semuanya, kalau jangan-jangan amal baik yang pernah kita lakukan itu kemudian menjadi batal akibat daripada bisikan setan yang ada pada dalam diri kita. Contohipun
Sebab mempertahankan amal dari mulai pertama sampai finish itu tidaklah sesuatu yang mudah, susah Pak. Contoh umpamanya sedekah. Sedekah panjenengan sedekah kalian tiang atawin panjenengan menolong seseorang untuk mengentaskan kemiskinannya dia, asale piyambake jaluk tulung kalian jenengan, Pak kula nyuwun tulung putrane kula niki mboten saged bayar sekolah umpamanya. Terus ditulung, kowe butuh pira? Kula butuh ben anak kula menika saged sekolah. Wis ngene wae tak kei modal begawe sing temenanan, engko hasile nggo sekolahe anak. Bareng dikasih modal sukses piyambake. Ya. Bahkan kesuksesannya mungkin bisa ngumpuli wong sing nulung. Ya. Ketika panjenengan nolong itu kan tidak punya tendensi apa-apa. Hanya keikhlasan yang panjenengan berikan kepada orang itu. Tetapi kesininya itu bisa selesai amal kita, bisa hilang amal kita hanya gara-gara karena perbuatan kita dari bisikan setan. Suatu saat mungkin ada orang itu ada kelas dengan jenengan, yang jenengan tolong itu. Ketika kelas, kemudian kadang-kadang diunda-tunda. Nang kowe dhisik iku ora tak tulung ngono wis melarat lah. Ini kan namanya undat-undat. Lah undat-undat ingkang kados mekaten menika amal-amal ingkang panjenengan lakukan berupa sedekah yang dulu nilainya ikhlas kemudian menjadi hilang. Karena apa? Disebabkan undat. Pramila Allah Subhanahu wa taala ngendikaken la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kamu membatalkan amalmu bil manni dengan undat-undat wal adha lan gawe lara. Ya. Duwe-duwe wis mbok tulungi terus mbok larakno. Nah, iku mboten angsal. Niku saged membatalkan amal soleh panjenengan yang dulu ketika kita lakukan itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Karena proses ini harus kita jaga terus. Ketika kita tidak mampu untuk menjaganya, maka disinilah setan akan membatalkan amal kita. Itu yang menjadi kekhawatiran kita semua. Kenapa? Setan itu mboten pernah lepas dan tidak pernah lengah untuk menggoda kita, untuk melencengkan dari agama, untuk membatalkan amal kita, ben supaya gini, ben supaya dadi balane mangke jeng wonten ing ngene dina akhir nang ngene neraka jahanam. Terus sajengipun nggih menika warabi'u ayyakhafa min kibali malakul mauti ayyakhudahu fi ghaflatin. Ingkang kita khawatirkan ayyakhafa ing kita khawatir sapa mukmin mingki bali malakil mauti saking arahe malakul maut ayyakhudahu fi ghaflatin. Ing yen to nyabut sapa malakul maut hu ing mukmin fi ghaflatin ing dalam nalika lali anillahi ta'ala saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok contohnya umpamane ngeten, pas awake dhewe nglakoni maksiat ujuk-ujuk malakul mauti nyabut jedet gitu, hilang nyawane dalam kondisi kita melakukan maksiat. Ini khawatir umpamane pas lagi judi Allah cabut nyawane, pas lagi minum Allah malaikat nyabut nyawane, gitu. Pas lagi zina malaikat nyabut nyawane. Ini menjadi kekhawatiran kita, karena kematian itu sifatnya rahasia, tidak satupun orang tahu. Ini orang ngerti, berarti kita harus selalu siap siaga atas kematian itu. Caranya pripun? Selalu emot dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika malakul maut ini dalam mencabut nyawa kita, saat kita lengah kita aman. Karena apa? Karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akeh kan
Orang yang mati tidak diduga-duga, lagi dolanan badminton umpamane, ya, nyemas mati kuwi, mati temenan. Wonten niku kan wonten nggih. Iku hati-hati sebenarnya niku. Kita sepele, tapi itu adalah sesuatu yang fi ghaflatin, dalam kondisi kita lengah. Kalau kita sudah tidak emot, ingat Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi kekhawatiran pada saat itu malakul maut mencabut nyawa kita. Ingkang kaping gangsal inggih menika napa? Wal khamisu ayyakhafa min kibalid dunya ay mata'iha wa zinatiha. Ingin to khawatir sapa mukmin min kibalid dunya saking arahe donya, ay mata'iha tegese napa niki? Tegese apa? Isine kesenangan dunia, wa zinatiha lan pepaise dunya. Dados sing dikhawatirkan apa? Mingka beli dunia ayyagtarra biha wa tushghiluhu anil akhirah. Kebujuk ingin to kebujuk sapa wong sapa mukmin biha kelawan dunya wa tushghiluhu, dan disibukkan wa tushghiluhu, dan menyibukkan dunia itu kepada mukmin anil akhirah, tidak ingat atas akhirat. Wayansa ahwala, lupa terhadap kondisi haibatnya hari akhirat. Ini dunia niku mataul hurur, kenikmatan yang menipu. Lah nek kenikmatan yang menipu ketika kita senang dunia, sehingga kemudian kita melupakan akhirat, ini juga sebuah kekhawatiran. Biasanya uang nek sibuk kalian dunia nih, gue bergaya mempang ngejar target, akhirnya sholatnya ditinggal. Kira sholatnya ditinggal, kewajibannya ditinggal. Tidak hanya sholat sekali, kadang-kadang 2 kali, 3 kali, 4 kali, suwe-suwe hilang sholatnya. Orang dilakoni. Ini adalah menjadi kekhawatiran kita sebagai seorang mukmin. Padahal sholat itu kan kewajiban kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lupakan disebabkan karena kita tersibukkan oleh dunia seisinya. Seneng dunia monggo, tapi jangan sampai anggenipun panjenengan seneng itu kemudian menjadikan kita lupa atas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melarang untuk senang dunia, dan itu sudah menjadi fitrah manusia kalau senang dunia. Tetapi jangan sampai kesenangan itu kemudian meninggalkan kewajiban kita atas perintah-perintah Allah. Itu yang utama. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, wasadisu, yang keenam, ayyakhafa min kibalil ahlil iyal. Ingin khawatir sapa wong min kibalil ahlil iyal, saking arai ahli keluarga. Napa niku sing dikhawatirno? Ayyastaghila bihim fayusghilunahu an dzikrillahi ta'ala. Ayyastaghila bihim, ingin to panjenengan ketungkul, ya, ketersibukan bihim disebabkan karena keluarga, fayusghilunahu, maka kemudian menyibukkan keluarga itu kepada mukmin an dzikrillahi ta'ala, untuk ingat kepada Allah, wa an taatihi, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keluarga, anak, istri, pembantu, ya, saudara, ayah dan ibu. Jangan sampai keluarga kita itu kemudian menyibukkan diri kita sehingga kita menjauhkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sayang anak kita dengan sampai sayangi rak karuan, ya, njaluk apa dituruti, ya. Walaupun ketika minta sesuatu kemudian kita meninggalkan sholat kita,
kita meninggalkan sedekah kita meninggalkan zakat kita hanya demi gara-gara anak yang kita cintai. Hati-hati katanya ini. Panjenengan wis kewajiban zakat umpamane karena cinta anak kepingin mobil mewah umpamane ditukakno akhirnya ra sida zakat. Panjenengan mestinya harus pergi haji, tapi karena disibukkan dengan cinta istri, umpamanya istri kepingin mobil, kepingin rumah umpamanya ditukakno, akhirnya haji ini ditinggal ke ora sida kaji, tuku omah, tuku kendaraan lan sak pindhalane, ya. Sing omah lan kendaraan itu menjadi sesuatu yang sifatnya apa Pak sing sampingan itu, wis diwe omah itu kan sudah menjadi, kalau sudah punya omah itu kan sudah menjadi kewajiban, ya, itu yang asasi. Kemudian masih kepingin punya rumah di mana-mana sehingga haji ditinggalkan, padahal mereka sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ini berbahaya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngendikaken man wassa'a rizqahu walam yahujja falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang diberikan keluasaan rezeki dan dia tidak berhaji, maka dikhawatirkan ia akan mati dalam kondisi Yahudi dan dalam kondisi Nasrani. Disebabkan apa? Disebabkan ini karena kesibukan kita dengan keluarga, kecintaan kita dengan keluarga, sehingga kita melupakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat Utsman mengingatkan kepada kita 6 hal ini. Jangan sampai kita itu bisa terlena terhadap 6 perkara ini. Kalau kita terlena, maka kita akan dikatakan sebagai orang yang tidak beruntung atau orang yang celaka kelak pada hari yaumul akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang menjadi kekhawatiran kita, dan kita didekatkan selalu untuk melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saking kawula cekapaken semanten saderenge kawula tutup, mbok menawi wonten pertanyaan sumangga. Sampun mboten wonten? Nggih, mboten kita tutup kanthi doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghrina bil ilmi wa akrimna bil hilmi wa zayyinna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa lana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahlil dhairi wa ahlil tughyan ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan dirara bi judika wa karamika la haula wa la quwwata illa bika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah sallimna wa sallim alana min kulli afatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.